Halo Orange Squad dan MBG Squad, balik lagi sama gue Herman dari Monkey World Garage dan di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Sore ini spesial nih, kita pengen ngobrol-ngobrol santai tapi spesial. Kita ada kedatangan Om Eri. Halo. Dari DMS Tuning, yang mana DMS Tuning gue sama Om Eri gitu kan. Memang kolega, kita bermitra, kita bersahabat, kita main bareng, kita balapan bareng, kita ngereset bareng gitu kan. Hari ini kita pengen ngebahas tentang remapping. Jadi sore ini kita pengen bahas tentang remapping. Kebetulan ada Om Eri di sini karena juga banyak teman-teman Orange Squad, Orange Blood di luar sana, pecinta KTM yang nanya ke gue detailnya tuh, remapping itu apa, fungsinya seperti apa, benefitnya, keuntungannya seperti apa, baikkan aja. Nah, gue udah pernah bahas, pernah gue jawab tapi tetap nggak detail. Nah, sekarang di sini gue pengen kita ngobrol santai dan biar lebih detail dan ahlinya yang menjelaskan. Dan nanti juga pasti akademinya. Itu si Om R. Jadi banyak teman-teman yang pada nanya. Banyak yang nanya ke kita, jadi biar Om R aja yang jelasin dah, ya kan? Nah. Pertanyaan pertama tuh banyak yang nanya tuh ini, Om R. Apa namanya? Remap tuh keuntungannya apa sih? Oke. Gitu. Dan remap tuh apa sih bedanya kayak gitu. Sebenarnya intinya remap tuh apa sih? Ya. Jadi mungkin gini ya, sebaiknya kita bicara dulu apa sih remap itu. Nah, ya, benar. Oke. Motor untuk yang motor modern, mau itu Matic atau apa, pasti sekarang umumnya sekarang ini menggunakan sistem injeksi. Ya. Dimana injeksi itu diatur oleh ECU. Ya. Jadi otaknya lebih pintar ya. Ya. Jadi kalau zaman dulu kita mesti setting karburator dan segala macam, main jet itu segala macam. Sekarang semua sudah diatur oleh ECU. Iya. Jadi ECU itu mungkin gambaran simpelnya adalah semacam komputer kecil yang ada di motor yang mengatur semua kebutuhan motor. Dari mana dia bisa mengetahui itu? Ya di program oleh manufaktur, oleh pabrikan. Disesuaikan dengan spek mesin, ya, sama regulasi biasanya. Regulasi dan safety. Ya, regulasi dan safety, benar. Dia pabrikan membuat ECU itu berdasarkan jenis motor, kapasitas, dan karakter motor. Itu bisa diatur melalui ECU. Umumnya ECU standar itu sudah di-set oleh pabrikan melalui riset dia mereka sendiri, di mana itu berlaku sama untuk tipe motor tersebut. Iya, betul. Kalaupun ada perbedaan mungkin region, wilayah. Kayak mungkin ada CBR 600 RR atau apa Yamaha R1 American, tipe American. Mungkin dia RPM-nya dan sekalian dia berubah karena di sana batasan hukumnya, regulasinya beda. Asian version juga beda. Mungkin juga ke iklim. Cuaca segala macam. Jadi sebetulnya pada intinya adalah ECU tersebut mengatur semua kebutuhan yang ada di motor atas masukan dari sensor. Sensor lambda. Yang ngasih report tuh ngasih report. Nah, dari situ dia melakukan itu semua sehingga mesin berjalan dengan smooth. Nah, hubungannya dengan remap. Remap itu artinya remap, maksudnya mengatur ulang. Jadi mengatur ulang default setting file yang sudah ada di dalam ECU tersebut. Jadi istilahnya ECU yang udah ada dibentuk ini dari pabrik. Nah, kita ini ulang. Kita setting ulang. Setting ulang mengikuti kebutuhan mesin atau kebutuhan tuner si pemilik. Dengan gaya bawa mungkin. Setting segala macam. Hal tersebut karena mesin-mesin yang ada itu sebetulnya basicnya itu bisa dimaksimalkan. Dalam kondisi standar itu bisa dimaksimalkan. Jadi berarti istilahnya ini kita kalau bicara khususnya untuk KTM, berarti yang udah dibikin dari pabrikan sesuai dengan regulasi mungkin Indonesia contohnya, itu kan
baku tuh. Nah, dengan remap ini berarti benar kita bisa ini ulang Explore semuanya. lagi. Kita bisa rubah ulang. Kita bisa riset ulang istilahnya, disesuaikan dengan spek motor dan kebutuhan. Oke. Tapi tetap harus diingat bahwa tetap memiliki batasan-batasan. Nah, Terutama untuk tuner pasti dia tahu batasannya nih mesin kita bisa maksimalkan sampai seberapa, karena kita juga mesti menghitung durability. nah iya benar, keamanan. Untuk keamanan. Kecuali kalau pakai balap 2 sekali balap kita turun mesin, cek segala macam. Kalau ini kan nggak mungkin, kita habis keluar rumah turun kan nggak. Jadi kita ini melakukan remap berdasarkan masih dipikirkan masalah durability, konsumsi bahan bakar, yang intinya bahwa kita memaksimalkan apa yang ada di dalam mesin tersebut melalui remap, mengatur ulang data yang ada di dalam ECU. Oke. Tuh, jadi ya berarti kurang lebih penjelasan remap itu apa, kayak tadi Om Eri bilang. Jadi emang ya kita bisa merubah bawaan atau settingan yang sudah ada dari pabrikan. Jadi saya tambahkan lagi sedikit supaya bisa tahu apa saja yang bisa dirubah. Nah, betul. Itu kan juga sering ada pertanyaan kan? Banyak tuh. Apa saja yang semua bisa dirubah? Yang bisa dirubah semua data yang ada di ECU tersebut. Oke. Tapi Sesuai apakah dengan spek motornya berarti kan? Ya, tapi apakah semua data itu diperlukan? Ya tidak juga. Oh. Jadi katakan nih, kebanyakan kan kalau pemilik KTM masalah utamanya adalah limiter. Ya, limiter. Oke. Betul. Limiter kan kita bisa naikkan. Mau sampai kita buka di 15.000 pun juga oke. Tetapi kembali kepada tadi batasan-batasan keamanan. Ya. Apakah mesin mampu sampai 15.000? Benar. Terus apakah cuman limiter doang dirubah terus bisa nambah? Ya mungkin bisa nambah top speed, tetapi kan harus diimbangi dengan settingan lainnya. Seperti fuel dan yang lain-lain. Spark advance, pengapian, lambda correction, gitu-gitu. Apakah cuman ada itu doang di ECU? Tidak. Banyak setting file di ECU itu akan dimunculkan semua, tapi biasanya developer software untuk mapping dia memunculkan apa yang diperlukan untuk mapping saja. Ya. Yang perlu dirubah aja. Jadi yang nggak perlu juga nggak usah dirubah. Kalaupun tidak ada, kita butuh. Kalau kita menggunakan DIMSpot, kita bisa minta. Tolong dikeluarkan untuk setting file, katakan lambda correction, umpamanya nggak ada, bisa dimunculkan. Oke, misalkan buat kayak tadi kalau awalnya limiter, ya kita minta di awalnya limiter untuk RPM dikeluarin bisa. Keluarin. Tapi pada umumnya developer software untuk mapping itu pasti ya tadi itu yang paling penting adalah limiter RPM, speed limiter, spark advance, terus injektor yang hubungannya dengan biasanya untuk meningkatkan performa. Betul. Memang karena banyak orang-orang juga pasti berharap dengan remap itu performa naik, dan emang bahasa gampangnya sih emang kalau yang gue tahu juga itu pasti 3 hal. Maksudnya orang pasti pengennya limiternya naik. Kalau bicara untuk di KTM, fuelnya ditambahin, ya kan, biar lebih basah. Ya. Sama ignisi pengapian. Biar jadi ini berkaitan nih si 3 ini. Nah, Om, yang lo pakai tuh alatnya apa untuk remap? Kita pakai DIMSpot dari Itali. DIMSpot dari Itali. Oke. Itu memang dia khususnya untuk kita bicara untuk KTM lengkap ya? Lengkap. Jadi kecuali untuk tipe-tipe terbaru memang mereka belum rilis. Betul. Yang ECU-nya tipe yang terbaru kan tipe slot. Yes. Itu dia belum rilis. Yeah. Karena ini dari Eropa, kebanyakan motor-motor yang bisa di remap ya motor Eropa seperti banyak pertanyaan dari teman-teman itu, maaf bukan berarti kita tidak melayani kayak NMAX, Vario dan segala macam. Itu belum dapat kita setting filenya. Kita udah minta kepada mereka untuk diberikan setting file, tetapi motor ini masalahnya kan nggak ada di sana. Iya. Jadi emang disesuaikan juga. Ya, tapi mereka berjanji akan develop karena ada beberapa teman yang sudah dari negara lain mungkin ya, sudah pernah ngirim ECU kepada mereka. Ya, karena memang basicnya harus ada ECU-nya juga kalau motornya. Dan perwakilan DIMSpot di Indonesia sudah ngirim ECU untuk Vespa yang iGet dan KTM yang baru.
Oh, nah itu. Ya. Itu good news banget tuh kalau memang nanti KTM baru bakalan bisa di remap gitu. Karena memang untuk saat ini ya seperti kita juga gitu kan, Kemang Keyword Gerik kita baru bisa ya memang sekarang saya itu baru bisa untuk ecu yang model lama atau model model motor juga yang memang tipe sebelumnya yang VIN 2017 ke bawah. Nah, pertanyaan kedua Om R. Oke. Perbedaan remap, orang tuh yang nanya, Om bedanya remap sama standar apa? Sudah tadi dijelasin sih. Perbedaannya adalah kita bisa merubah segala macam. Cuman yang paling signifikan deh, pertanyaan orang sering nanya, Om, gue mendingan beli piggyback apa nge-remap, dan perbedaan remap sama piggyback itu apa? Oke. Lebih ke situ deh. Oke. Itu paling Pertanyaan banyak utama. banget yang nanya itu. Emang banyak. Piggyback itu sebetulnya menurut saya bagus, berfungsi. Tapi memang punya pasti produk itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya. Contoh yang paling simpel saja, kalau piggyback kan kita mesti jumper kabel, segala macam. Dan perlu diingat juga, piggyback itu sifatnya dia memanipulasi data yang dikirim sensor-sensor yang ada di motor kepada ECU. Jadi dimanipulasi dia. Kurang bensin, Tambahin. seolah-olah padahal dikatakan dia ngebacanya lean. Biasanya orang kalau ganti knalpot pasti lean. Umumnya lean. Kalau ganti knalpot free flow gitu lean. Sensor kan pasti ngirim ke ECU. Ya. Ini lean. Ya. Ya kan. Sedangkan ECU sudah mempunyai patokan, angka patokan. Loh, angka udah patokannya segini kok masih lean. Oke, dia masih bisa terima itu. Berapa kali volt, oke, masih kebaca. Tapi muncul nanti pasti akan cek engine. Oke, nah piggyback mengatasi hal tersebut. Jadi sensor yang dikirim oleh Lambda CO bahwa ini kurang bensin, terlalu lean, dikirim oleh piggyback, kan masuk ke piggyback ngirim ke ECU, ini ya istilahnya ngasih informasi palsu ya, gitu, yang berbeda gitu disesuaikan. Oke, itu kalau piggyback. Case di beberapa motor ada yang tidak bermasalah menggunakan piggyback, ada juga yang bermasalah menggunakan piggyback. Tidak langsung bermasalah, tetapi nanti gitu. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, tapi menurut saya mungkin karena sistem proteksi di masing-masing ECU berbeda. Oke, Piggyback bagus menurut saya, karena kita pun juga pernah pakai piggyback dan itu membantu. Gitu. Jadi membantu banget sebelum ada KTM bisa remap itu membantu banget, meskipun cuman optionnya kan cuman biasanya piggyback itu ya sama dia kalau limiter, full adjuster sama timing ignition. Cuman 3 itu aja sebetulnya yang memang sebetulnya juga kebanyakan umumnya orang butuhnya juga yang dirubah itu. Nah, itu kalau piggyback, kalau remap ya seperti. Nah, kalau misalnya yang secara signifikan bener-bener perbedaan antara piggyback dan remap, maksud gua di mananya? Kita bicara di luar harga ya, karena memang kalau bicara harga jelas relatif dan juga jelas remap ya saat ini bisa jadi solusi yang lebih ekonomis gitu loh ya kan. Jadi sebetulnya perbedaannya satu mungkin di option dari si pembuat piggyback tersebut. Dia biasanya cuma butuh injektor, RPM limiter sama pengapian. Tapi kadang-kadang kan mereka kan cuman kasih option dari RPM bawah sampai menengah. Ya kan? Menengah, terus ada 3 step lah istilahnya. Ada beberapa di tengah, di bawah, di tengah sama di atas. Tidak by RPM. Kalau remap, software umumnya dia akan trimming per RPM, per 1.500, 2.000, 3.000, 3.500. Jadi di trimming sama dia. Nah itu, sorry Om, gue potong. Itu per berapa naiknya? 500 kah atau 1.000? Kalau kita bicara remap? Ya, umumnya per 500. Oh, detail berarti ya. Ya lebih detail harus ya. Lebih detail. Jadi dia benar-benar per RPM per 500 lo bisa lo setting kayak gitu kan. Dan itu sebetulnya tergantung dari bawaan dari yang ada di ECU-nya. Kan gini, kita mapping berdasarkan data yang kita dapat dari ECU asli. Gitu. Jadi lebih detail kita menyetingnya. Katakan di atas mesin dyno, di RPM sekian ternyata drop.
terlalu rich bensinnya. Nah, kita bisa setting di situ. Mungkin kalau di piggyback ya dari kita mungkin rata-rata aja. Oh, ini tengah nih gitu. Tetapi di RPM belum tentu tengah itu di RPM mana. Itu aja bedanya. Iya, betul. Memang itu yang kalau yang kayak gitu yang tadi Om Eri ngomongin, itu ada di piggyback lokal. Maksudnya lokal piggyback udah ada, banyak yang bikin juga. Itu yang gue tau ada beberapa brand yang dia hanya settingannya ya tadi bawah, tengah, atas. Tapi nggak detail di RPM berapanya. Maksudnya mungkin dia 7.000, tapi 7.000 kita kan tengah itu kan 7.000 sampai ke berapa gitu loh. Ada ininya. Ya. Nah, kalau saat ini memang yang pasti ya kita juga MWG karena kita kerjasama sama DMS Tuning sama Mary, jadi kita selalu benar-benar nyediain atau selalu kita bisa nerima untuk remap khususnya KTM di VIN yang 2016 ke bawah dengan base map yang udah pernah kita riset ya Om Mary ya. Jadi kalau teman-teman nanya Om itu motor gua speknya gini atau speknya apa, itu pasti kita akan tanyakan karena pasti kita sesuaiin. Cuman sarannya emang adalah kalau lu pengen maksimal sesuai dengan spek motor lo itu on dyno, bener nggak Om ya? Jadi bener-bener kita bisa dapat hasil maksimal sesuai dengan motornya gitu. Cuman kalau misalkan gue mungkin nggak ada waktu atau mungkin dengan budget yang belum ada untuk dyno, kita kasih base map yang emang kita udah punya. Kebetulan kita juga udah pernah dyno ya. Ya, itu kita udah beberapa kali riset sampai hasil yang menurut kita terbaik. Jadi sebetulnya bisa kita jelaskan lagi bahwa kebanyakan motor KTM itu masih standar. Ya, betul. Oh, masih standar. Ya. Hardware-nya masih standar. Paling mereka ganti knalpot, ganti filter udara, busi. Ya. Nah, kita nih berdua riset itu pertama memang menggunakan knalpot standar. Ya. Benar. Terus baru pakai knalpot racing dan filter racing. Yes. Motornya Om Herman. Ya, motor sendiri. Nah, kita punya pikiran bahwa kita bedakan saja ini. Tapi kita ini punya KTM dari awal dan punya keterikatan khusus dengan brand tersebut. Ya, betul. Jadi kita bikin mapping yang sifatnya itu tidak merepotkan kalian. Ya. Jadi meskipun knalpot kalian standar, filter kalian standar, tetap mendapatkan gainnya. Ya, tapi begitu kalian punya rezeki, mau ganti knalpotnya, ganti filter di tempat Om Herman, ganti knalpot di tempat Om Herman, gainnya akan nambah lagi, terutama di RPM atas. Ya, karena kan memang itu yang salah satu yang kita rubah, faktor utama yang kita rubah juga di situ. Yang orang bisa ngerasain langsung adalah masalah RPM. Limiter itu berubah, limiter itu bergeser. Oke, nah Om Her, kalau kita bicara masalah tadi teknisnya, nanti juga bakalan ada detailnya. Om Eri bakalan, kita kebetulan juga kita lagi nge-remap juga, kita nge-remap motornya Om Taufik dan juga ada nge-remap ecu dari teman-teman dari luar kota dikirimin ke kita. Oh ya, teman-teman kalau misalnya andaikan dari luar kota nggak usah khawatir, lo cukup bisa kirimin ecunya aja. Gitu maksudnya kalau temen nanya, Om gue di luar kota gimana? Kita udah sering ya. Bahkan dari Singapura. Dari Singapura kita punya Bro Malik dari Singapura. Itu kirimin ke Indonesia untuk kita remap dan kita kirim balik. Maksudnya adalah seperti tadi bilang, walaupun lebih maksimalnya on dyno, tapi kita juga punya base mapnya, jadi yang disesuaikan dengan motor-motor kebanyakan gitu loh. Kecuali kalau emang motor speknya udah full buat balap, udah mungkin borap apa segala macam, itu baiknya ya kita on dyno dan harus di dyno. Harus dyno, mutlak itu mah harus dyno. Gitu. Oke, nah kalau tadi kita udah ngomong masalah harga belum sih? Belum ya? Belum. Nah, kalau teman-teman pengen tahu berapa kita nge-remap ecu Om R? Biar Om R yang ngejelasin juga di sini kan. Ecu untuk KTM sebetulnya termasuk murah untuk remap. Cukup 1 juta rupiah saja. Jadi beda jauh banget sama piggyback. Dan satu lagi, kita nggak ada jumper kabel. Ya, iya. Karena betul. Kita tahu sendiri KTM itu sangat riskan dengan cabling dan soket. Iya. Iya. Cabling dan soket itu sering kita bermasalah. Gitu. Jadi hal tersebut kita masih memikirkan bahwa ini kenapa salah satunya pilihannya remap tadi itu. Kita tidak bongkar-bongkar kabel. Cukup ecu saja. Tidak ada bypass, tidak ada jumper segala macam. Tidak ada jumper. Ya. Dan memang gue bisa jelasin kalau untuk piggyback memang tetap ada juga di MWG juga tetap masih ada piggyback, tapi kita pakai buat yang tipe terbaru gitu, tipe terbaru karena memang belum bisa. Ya. Nah
Cuman kita juga nyaranin itu memang yang bener-bener peruntukan. Jadi nggak ada sistem bypass. Contoh kita sebut brand Powertronic karena emang MWG juga kerjasama dengan Powertronic. Kita juga pernah make. Itu modelnya juga mereka plug and play. Memang peruntukan gitu. Bukan yang Tapi tidak potong kabel. Tidak potong kabel. Iya, karena sudah ada soket. Benar itu mah plug and play Om R. Jadi emang sesuai emang buat KTM Ya, book, buat RC, buat 2,5 dan mereka tinggal colok aja gitu. Ya. Jadi keamanannya kayak tadi bener dibilang di yang kita ngobrol di awal, yang kita utamain kan keamanan nih, karena orang kan nggak pengen habis remap, habis masang piggyback berantakan motornya atau jebol kan itu paling sangat-sangat dihindarkan banget buat kita, buat si konsumen juga gitu. Ya kalau gue bilang sih harga segitu ya kita tahu tadi bilang cuma 1 juta, hanya 1 juta rupiah lu untuk remap tuh bisa bilang worth it banget Ya. kan. Maupun 200, 250 sama. Oke. Dari 200 sampai 390 itu sama dengan harga pun yang sama ya Om R ya. Kalau 390 sementara ini kita masih coba cari settingan yang pas dulu. Jadi Ya. mungkin dalam sebentar lagi kita akan rilis untuk 390, tapi 390 yang lama. tetap ya. Ya, cuman kan 390 yang lama kan nggak banyak motornya. Itu dia. Jadi Yang punya juga orangnya paling hitung jari Om. ya. Dan kita juga lagi mempersiapkan nanti untuk mapping untuk stage 2. Nah itu, ya kita udah sempat ngobrol gitu ya. Ya. Kita udah sempat ngobrol. Jadi bisa dibilang sekarang kita punya base map untuk stage 1, yang mana yang kita rubah itu RPM, fuel, sama timing ignition ya. Ignition, pengapian. Nah, pengapian. Kalau stage 2 rencananya ntar bakalan kita tambahin apa lagi nih Om R? Biar penasaran. Sebetulnya masih rahasia ya. Om. Nanti Kita saja kalau tungguin aja ya. kalau udah rilis, tapi menjanjikan sih gitu loh. Iya. Kita saya coba di 390 dengan option yang baru dari Dim Sport. Berarti ada tambah-tambahan lagi tuh ya. Signifikan, benar-benar signifikan. Tapi kayaknya masih membutuhkan riset lanjutan. Yes, pasti sih. Jadi itu masalah durability dan segala macam. Percuma kalau motor kenceng Sebentar jebol ya. Iya benar. Kasihan juga. Gitu. Iya, kasihan dan orang nggak ada yang mau udah. Gue juga Iya. nggak mau kok. Ribet ngurusin. Iya. Nah, Gitu. Oke, nah itu dia. Ntar bakal ada stage 2. Sebetulnya sih gue udah denger sih, cuman ya nanti aja kalau emang udah hasilnya kayak seperti stage 1 ini, hasilnya udah dapat yang terbaik, risetnya juga udah bener, udah maksimal paling tidak, ya itu pasti bakal kita rilis. Begitu pula dengan stage 2 nanti. Nah, itu sih sebetulnya kita nggak terlalu maksudnya teknisnya. Nanti teknisnya bakalan ada review teknis pengerjaan karena ya tadi gue bilang tadi kita akan meremote juga. Paling Marit mau tambahin lagi nggak Mer? Ya. Apalagi yang kira-kira orang suka nanya. Terutama untuk teman-teman yang pakai KTM ya. Yang perlu diperhatikan sebelum mapping adalah kondisi motor kalian itu mesti dalam kondisi running well. Yes, betul. Setuju juga. Tidak ada error. Semua mesin oke. Ya. Kedua, tidak ada alat tambahan. Saya sarankan tidak ada alat tambahan. Jadi standar ya kondisinya. Benar-benar kondisi standar. Gitu. Betul. Cara taunya bagaimana? Ya datang ke MWG. Ya, Karena MWG juga punya scanning. Kita scan diagnostik. Ya, diagnostik. DMS juga punya Yes. scanning gitu. Jadi tidak harus ke bengkel resmi. Ya, Gitu. ya. Itu tetap boleh bengkel resmi, tapi katakan kalau Anda jauh atau apa segala macam ya. Bisa, Di sini pun sekaligus langsung bisa remap. remap dan Ya. scanning. Yes. Jadi sebelum di mapping tentunya kita cek dulu semuanya kondisinya oke, segala macam baru kita remap. Seperti punya Om Taufik, kita Ya, scanning tadi- dulu. Tadi kita scan. Nggak ada masalah, baru kita proses remap. Ya. Gitu. Yang penting itu. Ya. Kondisi mesin harus dalam kondisi sehat. Ya. Betul, setuju juga. Dan makanya gue selalu nanyain ke teman-teman yang nanya ke kita, ke gue juga nanya, kalau mau pasti yang gue tanya pertama selain spek mesin, kondisi mesin lo gimana? Karena akan ketahuan juga kalau kondisi mesin bermasalah, akan ketahuan juga. Gitu. Jadi dan percuma, sayang nanti nggak akan maksimal. Karena pernah ada kejadian waktu itu ya sekali Ya. ya, kita udah geser, kita udah remap, cuma karena sensor speednya dia ternyata rusak, limiternya balik lagi ke 10.300, yang mana kan kalau di 200 sampai 390 kurang lebih sama ya. Ya. Bawaan pabrik itu limiternya di 10.300, yang mana kalau kita remap kita geser sampai dengan 12.000. 12.000. Itu
balik lagi. Akhirnya pas kita cek, oh ternyata sensornya rusak, bermasalah. Dan akhirnya pada saat mereka teman kita ganti, normal langsung, remapnya bekerja dengan maksimal, RPM-nya langsung berubah seperti yang diinginkan, disesuaikan sama hasil remapnya gitu. Oke, satu lagi saya tambahkan bahwa remap itu aman untuk ECU. Jadi penting tuh, itu penting banget. Jadi apa yang kita tarik data awal, kita masukkan jumlah byte-nya juga sama. Jadi tidak ada overload. Yang biasanya kalau overload mengakibatkan korup. Jadi kayak jadi bermasalah ECU-nya karena ini data cuma sekian kita tambahin gitu. Jadi tidak ada penambahan data apapun, memang kita rubah data yang ada. Bukan penambahan, perubahan. Yes. Makanya Kita judulnya remap. Gitu. Oke, kalau gitu. Nah, gini. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi sekilas. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih ini. Tapi kalau lo masih penasaran, lo bisa hubungin kita, bisa hubungin ke Om Eri di DMS Tuning, IG-nya ada Om Eri ya. DMS Tuning 71. DMS Tuning 71, atau bisa juga DM ke kita ke Monkey World Garage, di IG kita juga di @monkeyworld/garage. Nanti ada alamatnya pokoknya di bawah deh, alamat IG-nya. Lo tinggal lihat sendiri, lo searching, terus lo DM kalau lo pengen tahu lebih lanjut atau bisa kontak kita. Paling gitu aja Om R. Itu aja Om R. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol singkat. Terus buat teman-teman yang lain juga terus pantauin channel YouTube kita di Monkey World Garage TV untuk video-video yang lain. Dan kita bakalan bahas yang seru-seru lagi tentang KTM pastinya. Gitu aja. Oke Om R, kita lanjut ke map. Sampai ketemu di video selanjutnya. Safe ride.